Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-juzahira amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiqil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallim amma ba'd. Para bapak dan ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Hidayah Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua yang hadir diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan usia kita dalam ibadah kepada Allah, dan tentunya dimurahkan rezeki kita untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, beruntung kita pada kesempatan pagi hari ini, di mana masih banyak saudara-saudara kita yang terlelap dalam tidurnya, ditambah dengan hujan yang sejak dari tadi malam lagi asik-asiknya, enak-enaknya, nikmat-nikmatnya kita tidur, tetapi Allah Ta'ala panggil kita dengan panggilan azan, dan ditambah dengan panggilan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kita adalah termasuk orang-orang yang menjawab daripada panggilan Allah tadi. Walaupun cuacanya dingin, hujan, tapi alhamdulillah kita bisa hadir melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kita di rumah menuju masjid ini, Allah Ta'ala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, salat adalah merupakan ibadah yang paling asas di dalam agama Islam. Jika Allah Ta'ala mewajibkan perintah puasa, perintah zakat, ataupun ibadah-ibadah wajib yang lainnya, Allah Ta'ala hanya mewakilkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu perintah tersebut kepada baginda Rasulullah SAW. Tetapi untuk perintah ibadah sholat, Allah Ta'ala memanggil secara langsung Rasulullah untuk menerima perintah mandat tersebut. Bahkan malaikat Jibril tidak sampai bertemu dengan Allah, hanya baginda Rasulullah SAW saja. Ini menandakan bahwa sholat adalah ibadah yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim.
Maka apabila sholat kita dinilai sholatnya sudah bagus, sholatnya baik, sholatnya sempurna, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya juga dianggap ibadah nilainya baik semua. Namun sebaliknya, kalau kita sholatnya banyak yang kurang, sholat kita tidak sempurna, sholat kita banyak bolong-bolongnya, maka ibadah-ibadah yang lain pun, walaupun ibadah kita bagus kita lakukan, tetapi kalau sholatnya tidak bagus, maka dianggap sama bahwa ibadah yang lain juga tidak bagus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan para nabi-nabi, para rasul-rasul yang mereka itu adalah orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menyambung ayat daripada kisah tersebut di dalam surah Maryam ayat 29, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'an. Kemudian datanglah setelah mereka ini adalah kelompok ataupun golongan orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah. Siapa? Mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya. Mereka kelak akan tersesat. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengamalkan amal soleh, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Jadi Allah Ta'ala sudah menggambarkan bahwa nanti kelak pada akhir zaman banyak orang-orang yang berani meninggalkan perintah sholat. Bapak Ibu, di dalam rumah tangga kita punya istri, ya. Kalau yang ibu-ibu punya suami, pasangan suami istri, di situ ada anak. Bahkan kalau kita mungkin ada pembantu yang di rumah kita, ataupun ada keponakan yang tinggal bareng dengan kita, maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperhatikan ibadah sholat mereka. Bapak, kita punya istri, kita punya anak, betul kita tidak pernah meninggalkan sholat. Lalu bagaimana dengan anak dan istri kita? Bagaimana dengan orang yang ada di rumah kita? Bu, ibu, kita sebagai seorang istri, kita rajin ibadah, sholat tidak kita tinggalkan. Lalu bagaimana dengan suami kita? Alhamdulillah, suami kita orangnya rajin sholat. Lalu bagaimana dengan putra putri kita, orang yang ada di rumah? Maka awas, jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita, keluarga kita yang ada di rumah kita, yang menjadi tanggungan kita, mereka mengabaikan sholat begitu saja. Karena kelak kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, ya, qu anfusakum
wa ahlikum, qu anfusakum, peliharalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Kalau kita punya istri, kita punya anak, istri ada suami, ada anak, maka menjadi tanggung jawabnya untuk memperhatikan sholatnya. Rasulullah SAW beliau mengajarkan kepada kita, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan putra putri kalian untuk mendirikan salat wa hum abna'u sab'in, di saat mereka berumur 7 tahun. Jadi sejak 7 tahun anak sudah dibiasakan untuk sholat. Karena kalau dari masih usia dini anak sudah diajarkan sholat, dibimbing untuk mendirikan sholat, maka insya Allah nanti kalau sudah besar, sudah balik, kita mudah untuk mengarahkannya. Wadribuhum wa hum abna'u ashrin, dan berikan peringatan. Wadribuhum dalam arti memukul ini bukan memukul yang kasar, tetapi kita memberikan tahzir, memberikan hukuman kepada putra putri kita. Kalau dia sudah umur 10 tahun belum mengerjakan sholat atau meninggalkan sholat. Wa fariquhum fil madaji, dan pisahkan mereka. Kalau kita punya anak yang berlainan jenis, laki ada, perempuan ada, fil madaji, pisahkan di dalam tempat tidurnya. Jadi kita sudah disuruh mengajarkan anak-anak kita sejak mereka usianya 7 tahun. Mungkin cucu-cucu kita di rumah, ya, keponakan-keponakan kita yang tinggal di rumah, ajarkan mereka, didik mereka untuk mendirikan sholat. Apalagi orang yang sudah dewasa, orang yang sudah umurnya 30, 40, ya, masih belum beribadah sholat, kapan lagi? Jangan sampai usia kita, ya, habis. Jangan sampai ajal kita sampai, kita belum mendirikan perintah sholat yang 5 waktu. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka menjadi jelas buat kita pentingnya ibadah sholat. Rasulullah SAW di dalam hadis yang menerangkan beberapa akibat atau beberapa ancaman kepada mereka orang-orang yang mengabaikan, yang meremehkan, yang mengentengkan perintah sholat. Rasulullah mengatakan, man tahawana bis-shalati ma'al jama'ah aqabahu Allahu ta'ala misla 10 khaliyah. Siapa orang yang meringankan, menggampangkan untuk mendirikan sholat, khususnya sholat berjamaah, aqabahu Allah akan menyekapnya. Allah akan memberi hukuman kepada orang tersebut dengan 12 macam cobaan. Salasun fid dunia, 3 cobaan Allah akan berikan di saat dia hidup di dunia. Wa salasun 'indal maut, dan 3 cobaan lagi tatkala orang tersebut akan menghadapi kematiannya. Wa salasun fil qabri, dan 3 cobaan lagi Allah berikan manakala orang yang meninggalkan sholat berada di alam kubur.
wa salasun yaumil qiyamah, dan 3 cobaan lagi Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan salat di saat nanti masuknya hari kiamat. Adapun yang Allah berikan cobaan di saat mereka yang berani meninggalkan sholat tatkala masih berada di dunia, yang pertama adalah yarfa'illahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Allah mengangkat keberkahan, Allah mencabut keberkahan min kasbihi dari usahanya, wa rizqihi dan juga dari rezekinya. Jadi kalau orang-orang yang berani meninggalkan sholat, maka usahanya, rezekinya dipastikan tidak ada keberkahan. Kalaupun dia punya harta yang banyak, uang yang cukup, uang yang banyak, tetapi bisa jadi hutangnya lebih dari itu. Harta banyak tetapi keluarganya ada yang sakit, atau bahkan dia sendiri yang sakit. Hartanya cukup tetapi hatinya tidak tenang. Hartanya cukup tetapi tinggalnya bukan di rumah. Ya, di mana tinggalnya? Nah, yang ada di belakang kita tuh, apa namanya? Kira-kira begitu. Jadi Allah Ta'ala angkat keberkahannya. Saya berpikir, apakah negara kita Allah angkat keberkahannya? Kenapa? Allah Ta'ala anugerahkan negara kita dengan kekayaan alam yang melimpah. Di antaranya gas. Tetapi kemarin apa yang terjadi? Bapak Ibu, maaf, yang mungkin pakai gas tabung kecil ya susah untuk mendapatkannya. Negara kita negara yang melimpah, tetapi masih banyak orang-orangnya yang orang-orang yang miskin. Karena Allah angkat keberkahannya, banyak yang mereka disebabkan mereka lalai dalam perintah sholatnya. Memang seharusnya Bapak, kalau kita mau memasuki pemilu, itu sering ada polling ya. Pasangan A itu sekian persen kira-kira. Apa sih bahasanya itu? Polling ya? Survei, betul, survei. Pernahkah, bahkan harusnya Kementerian Agama menjadi pelopor itu, pernahkah kita mensurvei masyarakat Indonesia yang beragama Islam sejauh mana mereka mendirikan sholatnya? Nah, ini sebetulnya yang menjadi perhatian buat kita bersama. Ya, artinya kalau mereka mengaku Islam tetapi ternyata hasil surveinya yang sholat misalnya nggak sampai 60%, bahkan di bawah itu bisa jadi yang Rasulullah katakan Allah angkat keberkahannya, bisa jadi. Negara yang begitu makmur, negara yang begitu kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masih banyak masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan, ya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin nanti nggak usah jauh-jauh deh, mungkin survei di antara kalangan terdekat, ya, misalkan, ya, contohnya tetangga-tetangga Masjid Al-Hidayah, nggak usah ditulis namanya, ya, misalkan, ya, kuesioner, apakah Anda beragama Islam, apakah menjalankan perintah sholat dan lain sebagainya. Pasti, mohon maaf ya, mungkin banyak yang malu untuk mengisinya, karena banyak juga yang ternyata orang-orang kita
sudah usia balik, sudah usia harus mendirikan ibadah salat, banyak yang mengabaikannya. Yang kedua, yunzal minhu nurus salihin. Allah Ta'ala akan mengangkat, akan mencabut dari muka-muka orang yang meninggalkan salat nurus salihin, cahayanya orang-orang soleh. Karena orang-orang yang sholat itu terlihat dari mukanya yang kelihatannya bersih, yang kelihatannya adem. Kenapa? Karena setiap kali minimal 5 kali dia basuh mukanya dengan air wudhu. Kalau orang nggak sholat berarti dia nggak berwudhu. Dia nggak berwudhu, dia nggak sholat, maka cahaya orang-orang soleh yang harusnya bisa terpancar dari rambut mukanya itu nggak kelihatan. Mukanya maaf ya kurang enak dipandangnya. Walaupun kulit kita tidak putih, bahkan mungkin kulit kita warnanya agak kehitam-hitam, tetapi kalau setiap hari kita kena air wudhu untuk mendirikan sholat, maka tetap kelihatan pancaran cahaya orang-orang soleh dari muka-muka orang tersebut. Yang ketiga, ujian yang Allah berikan kepada mereka yang berani meninggalkan sholat di saat mereka masih berada di alam dunia, yakunu mamghudan fi qulubil mu'minin. Orang-orang yang berani meninggalkan sholat itu adalah orang-orang yang dibenci fi qulubil mu'minin, di dalam hati-hatinya orang-orang mukmin. Jadi kalau kita punya kawan, punya tetangga, tetapi tidak mau sholat, maka timbulkan di dalam hati kita kebencian, bukan terhadap orangnya, tetapi terhadap perilakunya yang berani meninggalkan sholat. Artinya apa? Kita nasihati, kita ajak, kita rangkul. Ayo ikut sholat ya di masjid, ayo ikut sholat ya. Nah, kita berikan nasihat. Mungkin 1 kali belum mau, 2 kali belum mau. Nanti kalau kita ajak terus-terusan, insya Allah Allah juga berikan hidayah kepada mereka. Nah, pun kita juga tidak cukup dengan mengajak, kita doakan juga. Kita doakan, ya Rabb, berikanlah hidayahmu kepada teman saya ataupun kepada tetangga saya fulan bin fulan untuk mau melaksanakan perintah sholat, untuk mau berangkat ke masjid bersama-sama sholat berjamaah. Nah, mungkin kalau kita punya perhatian yang begitu luar biasa kepada teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, insya Allah mereka terbuka hatinya. Ya, tidak ada hati-hati yang keras. Kalau Allah memberikan hidayah, kalau Allah memberikan kepada orang-orang yang mengabaikan sholat, taubatnya, insafnya, kesadarannya, insya Allah mereka mau untuk mengerjakan sholat yang lima waktu. Yang kedua, cobaan yang Allah berikan kepada mereka yang berani meninggalkan sholat indal maut, tatkala mau menjelang kematian. Selama hidupnya tidak mengerjakan sholat. Apa balasannya? Yuqbadu ruhuhu an syari wa huwa syarib walau syariba ma'an walau syariba ma'al anhar. Allah akan cabut
rohnya. Atsyan, orang tersebut dalam keadaan kehausan, walaupun dikasih minum dengan air sungai yang banyak, tetap saja tidak hilang rasa dahaganya. Bapak Ibu, kayak apa rasanya kita kalau dalam kondisi haus? Walaupun sudah dikasih air minum, ya, tetapi hausnya nggak hilang. Ya, kita minum kita kan paling 1 gelas. Tapi orang yang berani meninggalkan sholat, tatkala dia akan dicabut nyawanya, dicabut rohnya oleh Allah, apa? Orang tersebut akan merasakan kehausan yang luar biasa, hingga air yang banyak, seandainya air sungai pun diberikan, air laut diberikan, banyaknya air laut, banyaknya air sungai, tidak akan hilang rasa hausnya. Ini sudah kelihatan tuh siksaan azab yang Allah berikan kepada mereka di saat dunia, khususnya di saat menjelang sakaratul maut. Yang kedua, yusladdu alaihi nas'uruhu. Allah akan memberikan begitu kuatnya cabut di saat mencabut rohnya. Jadi Allah mencabut roh orang yang berani meninggalkan sholat dengan pencabutan yang sangat-sangat keras, luar biasa. Ya, ini kalau orang yang meninggal, kadang-kadang ada yang meninggalnya itu kan di saat sakaratul maut, ya, ada yang gampang, ya, tetapi ada juga orang yang sulit, ya, di saat menghembuskan napas yang terakhirnya. Ya, kalau orang yang mudah itu, yang gampang itu, yang biasa ibadah kepada Allah, yang lisannya senantiasa banyak memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, itu insya Allah di saat dicabut nyawanya mudah. Tapi orang-orang yang gak mau sholat, yang keluar dari mulutnya ucapan-ucapan cacian, makian dan lain sebagainya, pandangannya dipakai untuk memandang yang haram, langkah kakinya dia pakai untuk melangkah ke tempat-tempat yang haram, maka di saat sakaratul maut begitu sakitnya. Diibaratkan kalau orang yang mengalami sulit di saat dicabut rohnya itu seperti seekor kambing yang diguliti masih hidup. Kayak apa sakitnya? Jadi kalau binatang, kambing masih hidup tetapi dikeset kulitnya, ya Allah, kayak apa sakitnya? Begitulah gambaran orang-orang yang berani meninggalkan sholat nanti di saat menjelang sakaratul mautnya. Dan selanjutnya, yukhafu alaihi min zawalil iman. Orang yang berani meninggalkan sholat, tatkala dia meninggal, ditakutkan, dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan di luar iman, zawal iman, imannya keluar, imannya hilang. Maaf, meninggalnya bukan dalam keadaan beragama Islam. Ya Allah, kalau meninggalnya bukan lagi menjadi seorang muslim, maka kelak khalidina fiha, di dalam neraka dia akan kekal selama-lamanya. Tapi kalau orang muslim, walaupun dia melakukan kesalahan dan dosa, tetapi masih ada iman yang dia bawa sampai akhir hayatnya, kalaupun dia Allah masukkan ke dalam api neraka terlebih dahulu, tetapi masih ada harapan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah.
Kenapa? Karena masih ada imannya. Tapi orang yang betul-betul tidak ada iman kepada Allah, maka orang-orang tersebut akan berada di dalam api neraka, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Nauzubillah. Yang selanjutnya, 3 cobaan yang Allah berikan fil qabri, di saat orang-orang tersebut berada di alam kubur. Yang pertama adalah yudiku alaihi su'alu munkar wa nakir. Allah akan memberikan kepada orang-orang yang berani meninggalkan sholat kesulitan untuk menjawab pertanyaan munkar wa nakir di dalam kuburnya. Bapak Ibu, mungkin kita semua hafal, kan waktu kita kecil suka diajarkan, ayo ya, kalau ada pertanyaan man rabbuka, apa jawabnya? Allahu Rabbi. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhan saya. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Muhammadun Nabi, ya, atau Muhammadun Rasul. Muhammad adalah nabiku. Wa ma qiblatuka, apa kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblat saya, dan seterusnya. Pertanyaan mayit yang ada di alam kubur semacam itu kira-kira. Walaupun di dunia kita sudah mengulang-ulang, bahkan mungkin hafal, tetapi tatkala kita berada di alam kubur, itu Allah jadikan, maaf, kalau kita sering meninggalkan sholat, kita gak bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir tersebut. Kita gak bisa menjawab soal pertanyaan dari munkar wa nakir. Namun sebaliknya, walaupun di dunia kita gak pernah menghafal ya pertanyaan munkar wa nakir, dan kita kalau berada di alam kubur, tetapi kita datang, kita menghadap kepada Allah dengan banyak membawa amal, dengan banyak membawa ibadah, amal kebaikan, amal soleh, insyaallah Allah berikan kita keluasan, kemudahan untuk menjawab pertanyaan daripada malaikat munkar wa nakir. Saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Arab umpamanya. Takut dia nggak bisa menjawab, karena nanti pertanyaan di alam kubur bukan dengan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lainnya, tetapi dengan bahasa Arab. Di surga, di akhirat itu bahasanya dengan bahasa Arab. Bagaimana orang yang nggak bisa? Allah sudah berikan pemahaman, interaksi, komunikasi, ya, kita nanti di akhirat dengan menggunakan bahasa Arab. Allah akan sempitkan orang yang ada di alam kubur tersebut menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Yang kedua, tushtadu alaihi zulmatul qabri. Orang yang berani meninggalkan perintah sholatnya, Allah akan tambah kegelapan di saat dia berada di alam kubur. Jadi di dalam kubur itu udahnya gelap, tambah gelap. Walaupun di situ kita tambah dengan listrik, ya, misalnya biar terang. Ada orang kaya, ada orang yang mungkin ya kepengen biar anaknya atau keluarganya di kuburan terang, kuburannya ditaruhin listrik begitu, ditambah lampu yang 100 watt, tetap aja gelap. Beda alam, ya. Itu kan listrik buat kita orang-orang yang masih hidup. Kalau buat mereka enggak ngaruh.